ini karena ini kan ada proses pendinginan, saya perlu dinginin. Jadi ini kita dinginin dulu, nanti saya jelasin ya. Karena ini, oke sekarang ibu ini ambil dua ini, kita bikin dilarutkan dengan air. Nanti ada ukurannya semua aku jelasin bagaimana. Ya biasa airnya nanti dijelasin sama ibunya. Nanti aku jelasin. Karena panas hujan, jadi kita harus dinginin gitu. Jadi sambil nunggu dia dingin, saya menjelasin gitu. Diaduk sampai larut benar-benar nggak ada air-airnya. Ini berapa pun? Nanti aku kasih tahu hitungannya ya. Nanti kita belajar menghitung juga. Belajar kalkulatornya. Ini semuanya Bu? Semua ya, dua bungkus, dua-duanya di ini. Ada kasih deh? Enggak. Diaduk terus sampai dia butirannya hilang, terus sampai dia agak bening. Kalau harus bisa dipegang aja bu, ini katanya tumpah. Ini panasnya lumayan 90 derajat. Ya itu dia sudah. Saya nggak mau pegang. Hanya jangan ada anak-anak. Ini berarti semuanya? Iya semuanya. Masalah itu kan bisa tahan lama kan. Nah, itu karena itu ada pewangi yang ditambah fiksatif. Fiksatif itu penguat pewangi. Penguat pewangi itu yang bahaya bu, cancer ya. Sebenarnya itu makanya sabun-sabun natural tuh yang ada di pasaran ya, maksudnya kayak misalnya Lifebuoy apa gitu ya. Aduh, sorry. Nah, itu banyak pakai pewangi yang ditambahin fiksatif. Bisa dong dari atas sampai Pak, dari atas ke bawah bisa. Cuma ini bentuknya cantik, kalau yang biasa kan sabun itu. Kenapanya Bu? Kenapanya Pak? Bisa. Pak, nanti saya kasih tahu ya, kita belum masuk ke ini. Jadi pelan-pelan ya Pak, dipegang gelasnya. Ini nggak bisa pakai buat. Kalau udah pakai itu jangan pakai lagi.
tadinya aku biasanya bikin sabun, tapi lama-lama suruh ngajar, ayo teman-teman yang pemeriksaan daerah dari dulu tuh kering, cenderung kering. Aku udah gitu kalau pakai sabun yang ada di pasar, mau dikasih sabun yang paling lembut pun apa sih yang di pasar tuh yang paling lembut, yang sabun bayi aja nggak bisa, yang Johnson apa itu nggak bisa saya dulu bener-beneran. Akhirnya saya pulang kuliah, saya mampir di Sogo. Waktu itu ada orang Jepang buka kelas. Waktu itu saya kuliah pulang sekolah, kuliah di Singapura kan. Terus di sana di Sogo ada orang Jepang buka bukan buka kelas, buka bazar gitu, pameran sabun-sabun natural. Ya. Terus saya cobain awalnya, habis pakai enak kalau nggak malam. Terus saya tanya, saya punya masalah sama kulit. Ya udah, larinya ke sini aja, katanya, ke sabun ini. Nah, terus katanya, kenapa kamu kalau seumur itu kamu pakai sabun natural, berapa biayanya? Dulu aja waktu zaman saya tuh dulu sabun naturalnya tuh masih 60.000 satu, zaman dulu 60.000 hitungannya. Jadi dari saat itu saya ngulik banyak, termasuk ada materi dari. Jadi yang saya ajarkan di sini kebanyakan materi sekolah ya Bu, bukan yang otodidak. Yang otodidak belajar dari YouTube-an enggak ya gitu. Jadi kebanyakan saya akan walaupun nanti gini, walaupun kalau misalnya ada orang yang ngajarin, oh ini bisa kok gini aja nggak terlalu ribet, bisa nggak usah pakai ini, iya bisa. Tapi saya ngajarin alat sekolahan yang pakainya harus seperti ini, kalau udah tahu ilmunya itu kombinasi sendiri terserah gitu ya. Tapi tahu harusnya dulu gitu ya. Kan kalau sains itu kita nggak boleh ngasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasa. Alasan mau ikut kelas ini karena mau cari pengetahuan baru aja tentang sabun itu yang barang setiap hari-hari kita pakai. Itu sebenarnya ingredientsnya tuh apa aja dan cara pembuatannya seperti apa. Terima kasih. Selamat pagi, saya Desi dari Tangerang. Kebetulan saya sebelumnya udah pernah ikut kelasnya Ibu. Cuma yang lagi itu yang basic, yang bar itu. Nah, pengen tahu kalau yang untuk artnya seperti apa. Jadi pengen belajar lagi. Ibu udah pernah langsung di tempat saya yang ke rumah? Saya belum pernah Bu. Boleh ya? Boleh, kita sambil main. Ya, silakan Pak. Tapi nama saya Edi. Saya dari Jakarta. Terus ya pengetahuan aja. Ya. Bisa buat bisnis apa ini? Saya Diana Sari, alasan sabun karena yang pertama pernah itu. Oh iya. Itu yang apa yang Mbak. Iya, yang buaya, yang lidah buaya bukan? Iya, betul. Yang lidah buaya ya. Alasan ya seperti biasa karena saya lagi sedang mau merintis buka toko. Amin. Jadi selain tas apa saya coba pokoknya hasil image semua. Jadi sebisa mungkin apapun ditelan aja dulu. Iya, benar-benar. Kamu nggak ada yang berguna. Yang mana yang oke, yang mana yang pas buat kita. Jadi semua itu saya serap belajar. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia. Ya, kurang lebih ikut kelas sabun ini buat menambah pengetahuan sama seperti yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum, saya dari Depok, kerja di Tanah Abang. Jadi tadi dari kerja sana langsung ke sini, Ibu. Saya benar-benar pengen banget tahu ilmunya, gimana sih sabun itu, apa aja sih bahan-bahannya. Soalnya saya sendiri tangannya juga sensitif gitu. Dan saya juga penasaran gitu, sabun tuh kalau dipandang di luar kan biasa aja gitu. Padahal sebenarnya tuh intinya tuh banyak loh, manfaatnya tuh banyak. Nah, itu yang saya pengen tahu. Kita ngulik di sini Iya. Terima kasih panjang. Kita kan natural ya. Ada reaksi kimia di dalam tubuh kita. Jadi secara alami sama di sabun ini juga dari minyak akhirnya terjadi sabun, ada reaksi kimia tapi terjadi secara natural. Sama hujan tuh ada reaksi kimia. Jadi nggak semuanya namanya kalau dari kimia, hanya itu kimia apa nih gitu.
Nanti yang dipakai untuk bikin sabun cair sama yang dipakai untuk bikin sabun cuci baju atau cuci piring sama coba. Apa loh itu sama yang kita pakai deterjen. Sama, cuma ditambahin pancake. Silikon. Kalau paraben itu nanti ada paraben silikon. Misalnya sabun itu dia memerlukan materi sendiri untuk jadi kita cairan dan memilih caranya. Nggak perlu dia keluar sendiri sifat bersih dari minyak kelapa itu mempunyai sifat daya bersih yang bagus banget sampai darah aja bisa dibersih sampai segitu bersihnya sama sabun minyak kelapa. Nggak perlu lagi pakai yang lain-lain tambahan-tambahan lain, nggak perlu pakai kombuster, nggak perlu pakai deterjen. Bakteri tidak bisa hidup di pH yang basah. Nggak bisa, nggak akan bisa bakteri di pH yang basah. Nah kalau sabun-sabun yang di pasaran pH-nya asam. Nah pH asam bakteri bisa hidup di situ, makanya mereka perlu mengawet, menambah antibakteri gitu. Ya ini nanti paraben PEG itu nanti bisa dibaca dia apa aja, dan ini paraben PEG ini kalau buat itu Bu kita sering pakai ini coba kita disemprot ini dari mulai kita zaman bayi ya ada di sabun kan, itu bisa mengganggu hormon yang ada di tubuh kita, gangguan hormon. Jadi banyak orang yang kena penyakit gangguan hormon misalnya kayak apa gangguan hormon tiroid, histaminium itu salah satunya orang yang autoimun. Menyembuhkan rambut kita yang retak-retak warnanya juga karena di silikonnya aja, dilapisin aja rambutnya kayak kita. Jadi sebenarnya kulit kita kan yang kita bisa sebelumnya seperti saya kasih makanan benar gitu kan. Nah ini di sabun ini dikasih nutrisi, tapi kalau di sabun yang ini nggak ada nutrisinya. Makanya bagusnya di sabun jadi apapun misalnya penyakit yang dari kulit bisa sembuh asal kita tahu. Ini netral. Ini dulu warna ke sana, ini basah. Biasanya sampai 14. Ini asam, ini netral, ini basah. Ini 7. Ah, coba. 8, 6, 5, ini 1, 15 ya. Contoh ya, sabun kita waktu baru digigit ada di pH 10. Ya, pH netral itu 7. Kalau sabun dari pasaran 5. Ya, asam. Ya. Kalau kita nanti makin lama pH makin lama dirinya itu sabun akan berhenti di sini. Mungkin nggak jatuh. Itu kental banget. Itu yang nanti kita pakai. Jadi pas kita mau cocok di spatula dia akan bisa jadi nggak jatuh. Kalau jatuh mah mantap. Kalau medium dia ini masih jatuh. Iya masih agak encer ya. Kalau yang signifikan sekali di itunya tenggelam dia nanti. Ada jejak tapi ada tenggelam. Terus kalau jejak dia kalau misalnya kita ini dia ada jejak ada ini ya. Kentalan itu yang kita pakai nanti di high press yang paling tinggi yang paling kental. Soap CALC.net bacanya. Sabun walaupun nggak pakai kalkulator bisa aja, tapi makanya yang ini kalkulatornya harus sampai bisa ya. Ada yang belum? Berapa? Apa? Ini ya. Ini bisa digedein tuh. Bisa digedein, kita ambil ini bisa kalkulator. Udah.
Udah ya, tadi Bapak udah buka kalkulator terus masuk ke sini. Yang resep kalkulatornya bisa digedein loh Pak. Tuh. Nanti masuk ke sini nih. Ini masuk nanti kan dari sini. Nah, ya. Kalau tadi belum keluar, Bapak pencet itu dulu. Nah, resep kalkulator. Oke. Sekarang kita berurut mulainya dari nomor 1. Ini kan ada nomor 1, 2, 3 gitu ya. Kita ngikutin nomor 1 dulu. Nomor 1. Jadi nomor 1 karena kita mau bikin sabun sabun bar, sabun bapak, yang kita pakai adalah NaOH. Jadi klik yang NaOH-nya. Ya. Kita jadiin NaOH-nya. Nomor 2, weight of oil, itu adalah berat daripada minyak. Jadi sekarang kita hitung kalkulator ini adalah kalkulator untuk menghitung minyaknya dulu. Yang 350. Maka kalau kita menghitung persegi kotaknya, ya panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya wadahnya saya segini, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya panjangnya 20, lebar 5, tinggi 5, berarti berapa terus? 230. Tapi saya ada tambahan di atas ya. Tambahan, jadi kemarin saya bikin totalnya untuk jadi segini sampai segini 350. Ya, ada air, ada NaOH. Total itu ya. Totalnya ini 350 sebanyak itu. Nah, untuk jadi 350 kan ada terdiri dari air tadi kan sama NaOH. Jadi kita jangan masukin 350 di situ, jangan. Jangan. Kita kurangin karena apa? Nanti kalau kita tahu 350 belum tambah air, belum tambah NaOH, jadi lebih beda. Sekarang yang kita mau pakai di sini, kita bisa pilih di situ ya minyaknya. Sekarang kita pakai dulu minyaknya, coconut dulu kita ambil. Coconut oil 70 gram misalnya. Itu. Yang kedua palm oil. Yang kedua palm oil terus yang pertama coconut. Kita nambahin 6 ya Bu, resep oil list ya Bu ya? Iya, jadi ya, Ya. masukkan ke situ coconutnya. Ya. Ya. Kita cari lagi yang kedua palm oil, ingat lagi. Palm oil. Palm oil aja, ingat lagi. Terus yang ketiga canola oil, ingat lagi. Canola. Ya, canola. Yang kedua tadi apa? Palm oil. Palm oil itu sabun ya. Ada 4 minyak. Canola ada 2, ada yang high, Canola ada biasa aja. biasa. Oh iya. Canola sama nanti dia kalkulasi sendiri, kita yang penting masukin persentasenya. Iya Bang. Taruh aja di situ, pokoknya totalnya harus 100% kan. Nah, itu muncul tuh yang di sana di nomor 5 sebelahnya deh, nomor 5 di sana. Ya, itu muncul tuh kan, keluar semua. Iya. Ya kan, keluar. Nah, itu adalah kualitas dari sabun kita. Ini kita lagi belajar-belajar ngitung ya. Kalkulasi resipi ya Bu ya? Ya, kalkulasi resipi itu keluar tuh. Bahkan gramnya yang di sebelah kanan nomor gramnya juga keluar. Ya, itu keluar sendiri ya. Oke, ini baru minyak. Itu ada air kita ke gram ya. Airnya yang diperlukan adalah 76. Yang ada kadaluarsa itu semua yang mengandung air. Tadi seperti saya bilang karena semua yang mengandung air itu akan ada bakteri di situ. Jadi pada semacam tadi. Jadi kalau Nggak apa-apa. minyak itu nggak ada kadaluarsa cuma karena juga. Kakak nggak boleh sampai 3 itu. Iya. Tapi minyak paling Nggak apa-apa. aja. Iya, nah itu kalau makanan kan takutnya ketemu. Tapi kalau ke salon bisa. Nah, bisa. Bahkan itu minyaknya itu kalau buat bersihin muka
pakai minyak itu bisa. Bersih makeup pakai minyak. Lebih bagus, lebih mendalam dia ngebersihinnya. Kalau sabun cair ditambah air buat dia hemat Salah. Sabun cair tambahin air biar hemat salah. Kecuali kalau tinggal dikit ya, tinggal nempel dikit jadi pakai terus gitu kan. Tapi kalau bisa baru, beda banget. Nah, itu bakteri semua tuh Bu. sama sabun cuci piring juga sama. Sama. Kalau kentalin itu jangan itu. Sebenarnya kalau kental tuh kita tinggal pakainya aja sedikit. Jangan. Kebanyakan sabun wajah diairin, udah malah kok saya habis pakai sabun ini malah jerawatan ya, bukan salah produknya juga, salahnya langsung aja gitu ya. salah Usah kita. ditambahin air. Jangan Tambahin doa ya. tambahin doa benar. Tambah jampi-jampi. Nah, kita lagi bikin sabun ini, kita sambil didoain tuh, biar sabun ini bermanfaat. Tapi ini nanti bertahan, maksudnya keringnya 24 jam. Nah, biasanya kalau yang untuk Kalau yang bahan ini ini, kita bahan ini nggak sampai 24 jam, dia udah bisa ini. Jadi misalnya sekarang kita bikin, nanti malam ibu potong bisa. Jangan tunggu kelamaan keras. Menyusut airnya kadar Ini kan jadi seperti ini. Ini bisa dipotong Bu. Ini memang pendek, tetap akan tinggi, kadar tinggi akan tinggi, cuman dia kan menyusut kadar airnya hilang. Karena gitu. Ini kan dibuka terus dipotong gitu. Potong. Tapi kan ini keras banget. Iya, keras banget emang. Makanya saya nggak potong Sebelumnya pajak doang. dipotong Bu biar nggak Oh, ini buat pajangan aja. Karena dia nggak akan rusak, jadi ya nggak apa-apa gitu kan. Kecuali ntar kayak kehabisan Pepet, sabun, kehabisan sabun, robek. ya, harus. daripada beli gitu ya keluar atau dari kamar mandi gini. Kayak kemarin kan COVID susah tuh mau keluar, pakai setakan yang ada. Setakan agar-agar juga bisa. Kalau kayak gini kan dia gede gitu kan. Daripada motong-motong ya. Nah, daripada Iya. motong ya itu ada Nah, cetakan kalau waktu yang cetakan- punya, itu kan langsung dimasukin gitu loh. Jadi nggak usah. Kalau cetakan silikon mahal, cetakan agar-agar lebih murah yang plastik, tapi dia akan susah ngeluarinnya. Ini Caranya, Iya caranya. masukin kulkas. Masukin kulkas, biar di kulkas dulu, nanti udah keluar dari kulkas baru dipencet. Kenapa? Kalau udah keluar kulkas kan dingin, Iya. di dalam kulkas dingin, pas udah keluar kan dia jadi agak panas, minyaknya meleleh kan. Cuman nah itu kan kita tidak ada apa ya, nggak ada merek cara ngejualnya itu ya Bu ya. Karena kan nggak mudah orang mau beli Memang. barang yang nggak ada. Istilahnya kalau di dalam plastik, walaupun misalnya bentuknya beruang atau bunga apa gitu. Untuk apa namanya, untuk mendidik ini orang yang mau jual apa pakai bahan sabun natural itu memang agak susah ya. Kecuali gini caranya, kalau kita baru pemula ikutan bazar, tapi maksudnya bazar yang medium Harusnya berbayar. bazar-bazar yang berbayar, pokoknya yang kelasnya itu dia ada di medium sampai ke kelas atas ya, kelas menengah sampai kelas atas. Kalau bikin mah cepet deh bisa, cuman nanti saya bikin sabun gak banyak ya, ratusan. Setiap macam saya bikin sabun itu dramanya macam-macam Bu, drama banget. Yang sabun ini dramanya nih, Lihat ya. macam-macam dramanya. Jangan ada gula, pokoknya kopi jangan ada gula ya Bu. Jangan ada susu juga. Kopi bubuk biasa kan, kopi hitam. Nggak apa-apa. Iya boleh. Kopi yang udah lama boleh. Kapan Pak boleh? Ampas kopi pun boleh. Kan itu juga bisa. Hah? Teh yang Bisa. udah yang nggak kepake itu loh. Nah, jadi kalau yang teh bisa Bu, di aja. Tapi kan kita mau ambil sarinya kan. Nah, kalau di kopi, bisa. Coklat bisa, susu bisa. Nah, N-alpha itu, jadi kalau di kimia itu senyawa satu sama senyawa satu
Kalau dicampur, dia akan jadi senyawa yang beda. Ini senyawa A, senyawa B udah nggak ada lagi. Dan alfa senyawanya udah hilang. Harus ganti. Dia akan jadi senyawa sendiri. Hilang sifat alfanya. Ini Kalau berdiri sendiri ya, dia keras. Tapi kalau sudah bercampur dia nggak hilang senyawanya. Kan kalau kimia kan gitu kan, beda kan. Kalau senyawa sama masukin senyawa, tapi airnya udah beda. sama air juga udah hilang juga ya. Sudah hilang, beda. Ganti. Jadi sebetulnya NaOH sendiri kalau bercampur air namanya lain. Beda lagi. Jadi kalau saya bilang lain itu udah bercampur. Ibu enggak, kalau itu beda lagi ya Bu ya? Apa bikin sabun teh beda lagi ya Bu ya caranya? Kenapa ya? Cara sabun teh. Oh beda. Dia tekniknya beda. Dia harus dimasak. Karena airnya lebih banyak ya Bu ya? Bukan karena air, karena prosesnya dia perlu titik didih yang tinggi. Iya, kalau ini nggak pakai titik didih tinggi bisa. Dia harus. Jadi untuk rumahan misalnya ini ya, bisanya cuma yang batang gitu ya? Bisa Bu, kalau Ibu mau belajar liquid, sabun cair, bisa ke rumah aja, ke rumah saya, karena kita nggak mungkin di sini. Gitu. Harus ada alatnya? Iya, karena ya pertama kita pakai itu kan, slow cooker, pakai kompor gitu kan. Kalau di sini kan nggak mungkin. Nah biasanya kalau saya nih, yang ngajar liquid itu harus sudah ambil advance dulu, karena memang tekniknya sama sekali biasa nggak bisa Bu, dari basic langsung ke sini, kalah kabut nanti. Aduknya yang rata ya Bu, dari atas ke bawah, pinggir-pinggir kena semua. Dia akan kental, lebih nyatu lagi nanti. Karena ini campur, coba pakai whisker dulu. Kalau yang kita cara apa aja? Boleh apa aja, tapi nanti saya kasih tahu dulu yang bagusnya apa yang saya pakai ini. Kita potong-potong, kita Ini angin-angin ini. anginin. Udah ini kan lumayan nggak terlalu lama nanti. Lagi Pak, pakai whisker ya. Jadi aduk terus pakai whisker ya, ada lagi ya. Kan minyaknya masih di atas ya, minyaknya nggak boleh ada di atas, harus nyampur. Ini mau sampai kayak kemarin mateng gitu. Betul, kayak apa ya? Mayones. Yuk lanjut. Music freedom.
diaduk. Nah, ini Aduk diaduk tangan. Sampai dia kentalannya kayak tadi ya, kayak saya bilang tuh. Nah ini. Cara pakai itu. Kalau nggak apa-apa. Ini kan untuk bedain warna. Ini pewarna. Jadi ini dulu sambil nunggu dia kental. Masuk ke tuang setengah Pak. Ibu bilang kan bisa buat macam-macam. Kalau ada cetakannya Bu, cetakannya kan warna putih. Music freedom. It was a nightmare. Ini udah kental kayak gini ya. Iya. Nah ini Masukin lagi ya. Iya. Masukin separuhnya, masukin squid sini. Masukin sini ya. Jangan dituang dulu ya Pak, ini masih encer tuh. Tunggu aja dulu sampai nanti dia ada. Dipegang dulu aja Pak ya, didiemin aja dulu, jangan didiemin. Music freedom.
tunjukin hasilnya. Ya ketahuan. 1, 2, 3. Lama. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti apa? Gaya bebas. 1, 2, 3.